Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Resta Nandika dengan NPM A1L020044 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 1B Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip rukun iman dan yang kedua prinsip-prinsip rukun Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip rukun iman. Nah, yang pertama yaitu pokok-pokok ajaran agama Islam mengenai iman. Iman adalah kepercayaan hati kita terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian, rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. 2. Ciri-ciri orang beriman di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan hadis telah dipaparkan ciri-ciri orang beriman yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua khusyuk dalam sholatnya, yang ketiga senang mendengar bacaan Al-Quran, yang keempat senang berinfak atau bersedekah, yang kelima tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang keenam meneladani Rasul, yang ketujuh bertawakal, yang kedelapan sabar, yang kesembilan mempunyai akhlak yang mulia, dan yang terakhir senantiasa bersyukur. Yang ketiga, fungsi keimanan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, iman dengan disertai amal soleh dapat menjadi kunci terbukanya pintu kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, iman dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar manusia. Yang keempat, iman dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman dapat membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Yang keenam, orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dapat membawa keberkahan di langit dan di bumi. Yang kedelapan, dijanjikan akan surga. Yang kesembilan, akan memberikan kedamaian pada hidup kita. Yang kesembilan, hidup kita akan menjadi lebih sederhana. Yang kesepuluh, dengan iman kita akan mencapai segala sesuatu dengan semangat. Dan yang terakhir, hidup kita akan menjadi sabar. Topik yang kedua yaitu prinsip-prinsip rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umat muslim wajib untuk mengerti mengenai 2 kalimat syahadat. Selain itu, umat muslim juga wajib untuk mengucapkan dan meyakininya sehingga dapat dikatakan sebagai umat yang beriman. Yang kedua, mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yaitu mengerjakan sholat dan tidak boleh meninggalkannya. Sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib dilaksanakan dalam 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Yang ketiga yaitu menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Setiap umat muslim wajib melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh hanya 1 kali setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan menahan lapar dan haus dalam sehari penuh. Yang keempat yaitu membayar zakat.
Membayar zakat adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim yang dirasa mampu untuk mengerjakannya. Yang kelima adalah naik haji bila mampu. Rukun Islam yang terakhir ini adalah menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya. Yang kedua adalah pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan anggota tubuh dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan taat akan semua perintahnya. Kemudian yang berikutnya adalah iman. Iman adalah kepercayaan hati kita terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah disabdakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatmu. Yang ketiga adalah hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Amal adalah wujud dari keimanan seseorang, yang artinya jika seseorang beriman, maka dia harus membuktikannya dengan amalnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.